Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka ruang kolaborasi sesi 2. Bapak Ibu, dalam ruang kolaborasi sesi 2 ini, Bapak Ibu tidak hanya latihan, tidak lagi latihan, tapi menjadi praktik. Prakteknya nanti akan kita lihat di share screen ya. Sebelum kita mulai, saya mau melihat dulu yang sudah hadir di sini. Saya absen ya Bapak Ibu ya. Ibu Pipi, Ibu Aprilianti, Ibu Risha, Pak Anggi, Bu Niki, Bu Susi Herawati, Bu Dita Rizkiani, Ibu Tin Agustina, Ibu Cici Mareta, Ibu Teti Sartika sebagai PP ya. Ini rajin sekali. Kemudian Ibu Tuti Kania, Ibu Susi Setiawati PP juga. IPP-nya luar biasa semuanya, rajin mengikuti UPOL. Muhammad Anfri Sucipta, kemudian Dadan Ramdhani, dan saya sendiri. Semuanya 15 orang. Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya. Walaupun cuaca. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah ya, sehat ya. Nah, Bapak Ibu, kita buka saja pertemuan Rukol hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan saya men-share PPT-nya, begitu ya, apa yang akan kita kerjakan pada hari ini, begitu ya. Sudah ada Bapak Ibu ya? Sudah terlihat. Kita bacakan saja ya, ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sama sesinya 2 praktik 2 JP. Jadi sesi praktik 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit berarti 90 menit. Kita mulai jam 13.00 gitu ya, kemudian akan berakhir di jam 2:30 sebelum asar. Kemudian Bapak Ibu, identitas modul itu sudah saya bacakan ya kemarin. Paket modulnya paket modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modulnya 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajarannya ruang kolaborasi sisi 2, jumlah JP-nya 2 JP 45 menit. Fasilitator saya, kompetensi lulusan yang dituju, ini sudah dibacakan kemarin. Capaian umum modul sudah dibacakan kemarin. Capaian khusus modul juga sudah dibacakan kemarin. Kita lihat capaian khusus modul juga sama, ya, masih sama dengan yang kemarin. Kita lewat saja. Kemudian agendanya, Bapak Ibu, 1 pembukaan, yang kedua aktivitas sisi ruang kolaborasi sesi 2, praktik. Kalau kemarin masih latihan, masih banyak yang ngobrolnya, begitu saya buka tuh ya. Mas, ya nggak apa-apa itu sebagai latihan ya. Ada yang langsung ke inti, begitu ya. Ada yang apa namanya, bikin-bikin skenario lah. Nah, sekarang praktik. Kemudian yang ketiga, review aktivitas pembelajaran. Seperti biasa, setelah praktik di bawah masing-masing akan mereview apa yang dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Yang keempat adalah penutup. Kemudian Bapak Ibu, ini ada skenario. Halo? Ada skenario pembelajarannya. Ini alokasi waktunya kita lihat dulu ya. Penyambutan 3 menit. Penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit. Penjelasan instruksi coaching 5 menit. Tidak ada ice breaking ya. Ice breakingnya dilewat dulu. Loh? Ada yang mau disampaikan dulu ini? Sebelum saya teruskan.
Penjelasan instruksi coaching 5 menit. Ini padat sekali. Diskusi kelompok, praktek coaching, itu di bor masing-masing. Nanti waktunya cuma 30 menit. 15 menit sebagai coach dan 15 menit sebagai coaching. Giliran ya. Dan ini harus efektif Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak melakukan praktek coaching. Jadi sebagai coach dan sebagai coaching itu akan direkam Bapak Ibu ya. Nanti rekamannya nanti tinggal diunduh oleh Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching. Ada refleksinya ya. Itu diisi itu yang diunduh itu. Diisi refleksinya. Kemudian bagaimana Anda melakukan sebagai coach. Refleksinya sebagai coach. Kemudian nanti ada umpan balik dari coaching. Mungkin dari coaching ada masukan, apa mungkin ada yang terlewat, atau mungkin menanyakan tujuannya kelupaan atau gimana begitu ya. Nanti ada timbal umpan balik dari coaching. Kemudian penutup penguatan praktik coaching 10 menit, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya 4 menit, dan penutupan foto bersama 3 menit. Itu Bapak Ibu yang akan kita lalui pada hari ini. Berikutnya saya bacakan dulu supaya terlihat gambarannya. Ini pembukaan sudah kita buka tadi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya kita bacakan. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dengan alur tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ini harus cukup ya, 30 menit, 15 menit ewang itu harus cukup. Tentu ini praktek ini karena kemarin sudah latihan, jadi sudah bisa memperkirakan kira-kira berapa menit untuk coachingnya, untuk memberikan refleksinya berapa menit, kemudian untuk memberikan umpan balik dari coaching berapa menit gitu ya. Ini harus benar-benar direncanakan dengan matang gitu. Kesepakatan belajar, satu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpakaian terbuka, dan saling menghormati, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti seksi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini sudah ya kita adopsi dan sudah berlaku dari kemarin-kemarin. Review pembelajaran ya, dari ini review pembelajarannya. Tapi dari tadi enggak ada review ya, tapi ada review. Kita lihat ya waktunya cukup atau enggak untuk mereview. Pertanyaan pemantik. Fasilitator mereview yang telah dilakukan CGP ruang kolaborasi, yaitu oke. Jadi fasilitator saja yang mereviewnya. Kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2 yaitu sesi praktik. Nah, itu di bor masing-masing ya. Kemudian instruksi praktik coaching. Oke, perhatikan. 1, praktik coaching lakukan dengan model tirta. Mengalir dari tirta itu air ya. Air yang mengalir. T-nya tujuan, kemudian ke I, ke R, ke TA. Yang kedua, praktik coaching lakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Tentunya masih sama dengan kemarin ya. Kemudian yang ketiga, cara berperan sebagai coach dan coaching. Jadi sudah dirembukan coachnya pertama siapa, coachingnya siapa. Giliran, kemudian yang kedua, yang tadinya coach jadi coach, yang tadinya coach jadi coaching. Yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Jadi, saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan gitu ya masalahnya. Bahkan ada di bor yang sudah membuat beberapa skenario diketik langsungnya ditampilkan begitu. Yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Jadi waktu di bor Bapak Ibu hanya 30 menit, 15 menit masing-masing. Dan itu pun sudah semuanya. Ya, jadi praktek coaching ini sudah semuanya 15 menit. Dari pembukaan, kemudian coachingnya, kemudian refleksinya, itu 15 menit.
Keenam, praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Breakout room-nya yang kemarin ya, supaya tidak membuat yang baru gitu. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan rekaman. Nah, biar biar rekamannya sekaligus saja begitu ya. Jadi tidak ribet, peserta biar konsentrasi ke ini aja, ke coaching saja. Hasil rekaman diunggah di LMS 23A 53 unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Ye. Itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan lakukan di BOR hari ini. Pembagian kelompok coaching, kelompok 1, CGP 1, CGP 2, link BOR khusus. Kelompok 2, CGP 1, CGP 2, link BOR, dan seterusnya seperti yang kemarin. Tidak ada perubahan ya. Kemudian, ini refleksi yang penting Bapak Ibu ya. Refleksinya, ini refleksi dari latihan coaching yang kemarin. Itu nama CGP-nya jelas. Sebagai coach ya. Nama CGP sebagai coach. Tuliskan. Kemudian refleksi dirinya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Silakan tulis. Jadi dijawab oleh sendiri. Pertanyaan untuk diri sendiri. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Silakan jawab. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh. Sebelum dan sesaat melakukan coaching. Sebelum gitu presentnya apa sih kiat-kiatnya. Kemudian pada saat melakukan coaching juga kiat-kiatnya seperti apa. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Dari tadi ya, dari temuan tadi. Dari presentnya itu. Tulis hasil refleksi Anda. Tulis silakan. Beberapa kalimat. Tulis sebagai coach ya. Sebagai coach. Kemudian yang kedua, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nanti coach juga memberikan umpan balik. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coachingnya? Jadi coach menceritakan, aduh saya gugup kalau jadi coach. Aduh saya jadi lupa misalkan. Atau ceritakan tentang pengalaman gitu ya, perasaan, kemudian pembelajaran yang diperoleh selama jadi coach. Jadi pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan di sini, rasakan aja. Itu Bapak Ibu yang dikerjakan di BOR masing-masing. Ini ada rubriknya. Silakan berikut penilaian terhadap langkah dalam model cerita yang telah dilakukan oleh CGV. Mendengarkan dengan aktif. 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi. Maksudnya tidak boleh ada asumsi. Kalau muncul 3 kali muncul judgement, asumsi dan atau asosiasi gitu ya, sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Ini kalau yang kedua pertanyaan berbobot, sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Yang kedua 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci dan seterusnya. Rubrik penilaian oleh fasilitator ini ya. Nanti kita bahas kembali kalau memang ini diperlukan. Ininya kecil-kecil ya. Aksaranya kecil-kecil dan ini nanti kita bahas di akhir. Kemudian praktek coaching, kemudian refleksi pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu praktek coaching di BOR masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Ibu siapkan ya dari sekarang. Kira-kira apa yang sudah siapkan? Kalau merefleksi dari yang sudah kemarin, yang dari praktek dari latihan itu, Bapak Ibu ya, saya membuka BOR Bapak Ibu, begitu, dan berbagai aktivitas yang berbeda, yang mungkin karena pasangan berbeda, begitu ya, roomnya juga berbeda. Seperti yang sudah saya ceritakan di bornya wah itu ngobrol dulu lama begitu ya, cerita tentang kehidupan apa begitu ngobrol. Coachingnya belum dilakukan, oh lama sekali. Ada juga yang move on langsung buka
PPT, langsung ngetik, langsung ini gitu ya. Coachingnya belum dilakukan. Ada yang yang ngobrol-ngobrol sedikit, kita lakukan coaching. Ada yang seperti itu coaching langsung gitu ya, bergantian. Itu variasinya, begitu ya. Itu proses Anda kepada hari ini sebenarnya ya. Hari ini itu lebih singkat. Kalau kemarin kalian kan Bapak Ibu kan diberi waktu 30 menit satu orang. Sekarang cuma 15 menit. Berarti tidak ada lagi ngobrol. Nanti langsung ke coaching sajalah begitu ya. Peran coach sebagai coach dan peran sebagai coaching. Jadi langsung Bapak Ibu waktu 15 ini digunakan sebaik mungkin. Nanti rekaman yang sekarang nih, yang 15 menit, 15 menit, yang 30 menit ini yang di-upload. Yang kemarin itu sebagai Bapak perbandingan saja ya. Perbandingan bagaimana Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke bar, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Nanti bornya saya buka. Saya buka ya bornya ya. Bor 1, silakan untuk kelompok 1 saya buka dulu. Nah, sudah terbuka, silakan dimasuki ini. Kemudian bor 2 saya buka. Bor 2 udah saya buka. Kemudian bor 3 saya buka. Bor 3 saya buka, udah terbuka, silakan. Kemudian bor 4 saya buka. Bor 4 saya buka, silakan sudah dibuka. Kemudian bor 5 saya buka. Nah, silakan sudah terbuka semuanya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Bu Risha, silakan Bu Risha. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, kemarin Ya. saya membaca sekilas di rubrik, ada di rubrik itu memberikan saran jika diminta saran. Barangkali tadi saya kurang menyimak, berarti seorang coach itu bisa meminta saran ya Pak kepada coach? Meminta saran atau memberi saran? Di dalam rubriknya itu, coach memberi saran ketika diminta oleh coach, begitu penafsiran saya Pak. Dalam coaching ini sebenarnya seorang coach itu terbebas dari menjas coaching ya. Kamu tuh harusnya begini, begini, itu dihindari. Atau berasumsi si coach ini pasti orang yang tidak mengerjakan salat misalkan. Jadi asumsi-asumsi dihindari. Termasuk dalam praktek coaching kita tidak menyarankan sebenarnya, tetapi dengan pertanyaan pemantik, pertanyaan supaya muncul dari coaching yang kita sarankan itu bagaimana kita membuat pertanyaan berbobot supaya muncul dari mulutnya coaching gitu ya. Kita tuh ingin menyarankan supaya si coaching itu datang paling awal misalkan gitu ya, tapi tidak keluar dari mulut seorang coach, tapi seorang coach, tapi harus keluar dari seorang coach. Yang kita pancing dengan pertanyaan. Ini kira-kira menurut Ibu datang ke sekolah yang paling baik itu pada waktu jam berapa? Misalkan kan gitu ya, kalau masuk jam 7 saya inginnya masuk sebelum bel berbunyi. Kalau ya paling setengah 6 atau jam 6 misalkan gitu ya. Saya ingin yang pertama. Nah, itu kan kena. Ya, jadi tidak keluar dari mulut seorang coach. Coach itu hanya memancing dengan
pertanyaan. Semua saran, semua aktivitas, semua itu keluar dari koci. Jadi koci itu yang menyusun. Itulah yang disebut memaksimalkan atau memunculkan potensi koci. Jadi akan menyelesaikan sendiri begitu. Jadi pertanyaan berbobotnya itu tampilkan dengan tidak memberikan tadi asumsi, sara, apa nama judgement dan sebagainya. Itu Bu, mungkin Bu ya. Bu Dita, silakan Bu. Ya Pak, terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Bapak mohon maaf izin bertanya. Mungkin tadi saya tidak fokus Pak, untuk refleksi itu langsung diberikan saat setelah koci atau nanti setelah kita masuk bor utama lagi? Terima kasih Pak. Masih di bor Bu, masih di bor. Oh, Jadi baik. di coaching itu setelah coachingnya ada 15 menit ini singkat ya. Kalau saya perkirakan 7 menit 8 menit mungkin coachingnya. Jadi untuk pembukaannya mungkin siap-siap begitu 3 menit atau 2 menit. Nah, kemudian coaching mungkin sekitar 10 menit lah begitu ya. 2 menit refleksi. Jadi Baik. silakan Ibu sebagai coach merefleksi diri sendiri. Ya sesuai dengan pertanyaan tadi begitu ya. Sampaikan itu. Biasanya ya setelah coaching itu kan ada yang lupa, ada yang justru mengalir, ada yang justru ingat semua begitu, ada yang justru jadi percakapan yang menarik begitu. Nah, dari situ ketika saya merencanakan begini-begini ternyata pada waktu pelaksanaan jadi begini. Jadi ada sesuatu yang bertambah atau nambah atau bagaimana. Dan umpan balik dari coach juga pada waktu itu yang 15 menit itu. Ya umpan baliknya mungkin 1 menit cukup lah, misalkan penampilan Bu Dita sangat luar biasa, terutama di tujuan pembukaan itu luar biasa. Kemudian menggali potensi coachingnya juga luar biasa. Saya salut, saya merasa senang ketika di coach sama Bu Dita misalkan ya. Dan di akhir saya benar-benar menemukan solusi dari permasalahan. Jadi saya merasa lega. Itu mungkin itu ya umpan balik dari coach. Itu mungkin coaching ya, berbalik dari coaching. Itu 15 menit itu gunakan sebaik mungkin termasuk dari pembukaan coachingnya dan refleksinya. Terutama refleksinya jangan lupa ya. Kalau pembukaan bisa langsung ke coachingnya begitu ya. Tidak perlu ngobrol lagi seperti di latihan, langsung praktek. Ada lagi Bu Dita atau yang lain? Silakan. Sudah Bapak, terima kasih. Ya, kalau silakan kalau ada yang ditanyakan. Sekarang waktunya 13.19 ya. Pak Ampri silakan Pak Ampri, gimana Pak? Iya Pak, ini takut salah. Jadi untuk merekam seperti kemarin saja berarti dari akun Bapak ya Pak. Nanti kita dibagi file drive-nya gitu. Oh iya, siap. Ya gitu aja Pak, supaya gampang Pak. Nanti tinggal di drive-nya di share saja. Siapa? Itu seperti kemarin karena akun fasilitator bisa ngerekam gitu, akun CGP tidak begitu. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada kita mulai 13.25 ya, sambil menunggu Bapak Ibu. Tambah 30 menit berarti atau di 30 kan ya, nanti pas jam 14.00 selesai ya. Sepakat tidak nih? Jam 14.00 selesai. Jadi tidak ada yang diulang. Usahakan tidak diulang, waktunya tidak ada. Begitu ya. Jadi usahakan 15 menit itu, nah 15 menit ini gunakan semaksimal mungkin. Tidak ada yang ngobrol dulu, tidak ada yang diulang dulu karena latihan kemarin sudah cukup lah. Sekarang tinggal praktik. Dan ini yang akan di-upload oleh Bapak Ibu di LMS. Ada lagi pertanyaan tidak? Kita kembali lagi ke ruang utama di pukul 14.00. Saya buka, silakan kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk bor 1. Silakan Ibu Susi sudah ada ya. Di bor 1 di berapa ya? Kemudian Pak Anggi, Pak ini sudah ada. Kemudian Bu Susi Setiawati sudah ada, kemudian Butin sudah ada masuk, kemudian Pak Dadan sama Bu Susi juga sudah masuk.
Silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Baik Ntar Bapak. ya, saya rekam dulu, izin merekam untuk bor ini bor 1. Izin rekam dulu. Oke, kemudian bor 2 izin direkam dulu. Izin direkam. Teh, contoh sih teh gitu. Kita di mute kene, terkadang Siap. siap. Ya, langsung mulai aja. Langsung mulai aja ya. Nah, udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Mulainya teh ya. Ya, Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Niki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, tapi saya sedang merasa agak gimana ya Bu, sedih gitu, bingung gitu Bu. Jangan sedih dan bingung dong Bu Risa. Kira-kira apakah saya bisa membantu Bu Risa untuk mengatasi kesedihan Bu Risa? Nah itu Bu yang ingin saya lakukan, saya ingin melakukan coaching dengan Ibu, namun sebelumnya saya ingin bertanya apakah sekarang waktu Ibu luang jika saya ingin mengobrol dengan Ibu? Waktu hari ini saya meluang. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk berbicara dengan saya? Ya, jadi begini Bu ya, selama 2 hari ini, itu kemarin dan hari ini, ternyata tanpa sepengetahuan saya, ketika saya sedang sibuk menilai pekerjaan siswa, ada beberapa orang siswa, 2 sampai 3 orang, yang ketika saya sibuk menilai di depan itu, mereka, berkeliaran di luar kelas Bu. Saya baru tahunya tadi dan rasanya itu untuk saya kurang nyaman gitu Bu. Jadi terlihatnya kan seperti tidak diperhatikan guru gitu, seperti yang tidak disiplin gitu Bu. Oh ya, saya pasti merasakan apa yang dirasakan Bu Risa. Bu Risa merasa kecewa mungkin ya terhadap anak tersebut, Iya, karena ketika Ibu sedang sibuk menilai, mereka malah berkeliaran di luar. betul Mereka Ibu. ya seperti itu. Nah, menurut Ibu, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Sepertinya mereka melakukan hal tersebut karena mereka merasa ada waktu, ada peluang gitu ya untuk
mereka keluar tanpa saya mengetahuinya. Karena begini, biasanya kalau di kelas saya itu menginstruksikan siswa untuk mengerjakan tugas. Nah, setelah tugas itu selesai, kami akan mengoreksinya bersama-sama dengan cara siswa itu menuliskan satu persatu hasil jawabannya ke depan di board. Misalkan Siti mengerjakan nomor 1, kemudian Aldi mengerjakan nomor 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu mereka kemudian akan mengantri untuk diberikan nilai untuk tugas tersebut, dan saya akan langsung merekap nilai itu, Bu, di daftar nilai. Seperti itu alurnya. Oh, jadi Ibu Risa menyamakan dulu jawabannya ya dengan anak-anak. Betul. Lalu setelah itu anak-anak Ibu Risa menilai hasil dari pekerjaan anak-anak tersebut. Dan ketika Bu Risa Betul. sedang menilai, siswa tersebut malah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Bu Risa. Nah, sebenarnya apa sih yang Ibu inginkan dari ketiga peserta didik Ibu itu? Ya, yang saya inginkan untuk ketiga peserta didik itu sama seperti yang lain. Jadi mereka berada tertib dalam antrian untuk mendapatkan giliran dinilai, dan saya masukkan, saya rekap nilainya ke dalam daftar nilai. Begitu, Bu, yang saya inginkan. Jadi mereka disiplin dan tetap berada dalam antrian. Tidak karena melihat kesempatan saya sedang sibuk menilai, lalu mereka pun tanpa sepengetahuan saya bermain-main di luar, berlari-larian di halaman sekolah. Sementara kan kelas yang lain juga semuanya sedang ada di dalam kelas gitu, siswa-siswanya sedang belajar. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira apa sih yang Bu Risa apa sih yang sampai mereka bisa melakukan hal tersebut, Bu? Ya, mungkin saja bisa saja ya mereka dipicu dengan rasa bosan karena mengantri harus menilai, memberikan hasil pekerjaannya kepada saya, kemudian saya nilai. Bisa saja seperti itu, Bu, kalau hasil analisis saya mungkin. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi keinginan Ibu? Ya, Ibu kan ingin anak-anak tersebut melakukan seperti yang teman-temannya mereka lakukan kan, ingin berbaris, disiplin. Nah, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, untuk mengevaluasi kejadian tersebut, mungkin saya sebelum menginstruksikan siswa untuk antri ditilai hasil pekerjaannya, saya akan meminta semua siswa sepakat agar tidak meninggalkan kelas kecuali ada alasan tertentu, misalkan mau ke belakang gitu ya, Bu, ya, kan kalau itu mah sudah hak mereka untuk meninggalkan kelas. Mungkin seperti itu, meminta mereka untuk lebih disiplin, dan apa ya, Bu, ya, mungkin ada hal lain juga yang saya pikirkan, Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mulai dari menyepakati dengan siswa. Nah, selain itu dengan melakukan hal yang mendisiplinkan siswa. Nah, kira-kira apa ada hal lain lagi yang ingin Ibu terapkan kepada siswa agar siswa tersebut lebih disiplin? Ya, saya juga berpikiran untuk mengajak ketiga siswa tersebut untuk mengobrol dulu apa alasan mereka. Misalkan selama 2 hari ini saat saya menilai ternyata mereka meninggalkan kelas, berlari-larian di luar gitu. Saya ingin melakukan segitiga restitusi dengan ketiga siswa tersebut. Nah, mudah-mudahan dari segitiga restitusi ini saya juga bisa menemukan apa sebenarnya yang menjadi keinginan mereka. Seperti itu, Bu, semacam bertukar pikiran dengan siswa dan saya mendengarkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Seperti itu, Bu. Oh iya, berarti Ibu juga akan melakukan segitiga restitusi dengan siswa. Betul. Ketiga siswa Betul. tersebut. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, karena menurut saya disiplin adalah hal yang penting ya, Bu, ya, untuk diterapkan di kelas, dan disiplin ini sebenarnya akan dibawa nanti sampai dewasa. Maka saya akan melakukannya sesegera mungkin, yaitu besok. Kebetulan besok itu hari Jumat,
Jadwalnya itu pagi sholat duha. Nah, setelah sholat duha, saya akan berbincang dulu sebentar dengan ketiga siswa ini, Bu. Mudah-mudahan mereka bisa mengungkapkan apa alasan mereka dan apa yang mereka inginkan. Jadi Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu hari Jumat ya Bu ya. Nah, apakah Ibu akan mengajak guru yang lain untuk bekerja sama? Mungkin untuk sementara hal ini akan saya handle sendiri dulu untuk mengatasi permasalahan tentang 3 orang anak ini. Namun di sisi lain saya juga akan ya mengobrol lah Bu, bertukar pikiran, barangkali di pelajaran lain juga melakukan hal yang sama. Namun saya rasa di pelajaran olahraga tidak akan seperti itu karena kan kebanyakan dilakukannya olahraga itu di lapangan ya Bu ya. Otomatis mereka sudah keluar. Mungkin saya bisa berbincang dengan guru agama mungkin Bu. Saya tanyakan bagaimana aktivitas ketiga siswa ini pada saat pembelajaran agama berlangsung. Berarti Ibu bukan hanya akan melakukan segitiga restitusi, tapi Ya, juga akan berkolaborasi dengan guru agama dan juga guru olahraga. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya? Setelah saya berbincang dengan Ibu, saya merasa lega karena permasalahan yang 2 hari ini saya pikul di pundak saya terasa lebih ringan karena saya ada teman untuk berbagi, teman untuk sharing dan mencurahkan isi hati saya. Ya, alhamdulillah. Saya senang sekali kalau perasaan Ibu sekarang sudah lega. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu juga bagi saya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Bu, sudah jadi teman mengobrol saya saat ini. Ya, Teh berarti sekarang refleksinya. Refleksi untuk diri saya. Refleksi ya. Ya, Refleksi waktunya nama masih CGP. Ti abi heulanya teh nya, ti abi heulanya. ya, Nya waktunya abi. masih 5 menit, masih Ya, lama. menit. Ya. Nama CGP Niki Kalyana Senja. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Hal yang sudah baik dalam percakapan adalah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan mulai menanyakan tujuan percakapan hari ini, mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koce, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koce, dan tanggung jawab tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koce. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, di sini saya merasa bahwa masih banyak yang memang harus saya perbaiki dan harus saya tingkatkan. Yang pertama yaitu dalam membuat pertanyaan, harus lebih berbobot lagi, jangan mengulang pertanyaan yang sama, serta harus memberikan pertanyaan yang terbuka, tidak boleh memberikan pertanyaan yang tertutup. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh yaitu memperhatikan wajah coach sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach sehingga dapat hadir baik raga maupun pikiran saya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Lebih baik lagi belajar untuk melakukan coaching dengan orang lain karena dengan belajar dapat meningkatkan keterampilan coaching saya. Nah, selanjutnya yaitu umpan balik dari Bu Risa sebagai coach. Baik, terima kasih Bu Niki untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk memberikan umpan balik kepada Bu Niki terkait kegiatan coaching yang hari ini kita lakukan. Umpan balik dari saya, saat saya melakukan coaching dengan Bu Niki, saya merasa nyaman karena percakapan kita mengalir ya Bu ya. Jadi enakeun gitulah kalau kata bahasa Sundanya ya Bu ya.
ngalir seperti itu. Terus Ibu juga bisa menanggapi apa-apa yang saya sampaikan, Ibu juga bisa mengarahkan apa yang harus saya lakukan, siapa yang bisa saya ajak berkolaborasi, dan rencana apa yang akan saya lakukan, serta kapan saya akan melaksanakan rencana tersebut. Kemudian selama sesi coaching ini saya tidak merasa diintimidasi oleh Ibu, saya juga tidak merasa dihakimi oleh Ibu, melainkan Ibu mengajak saya mengobrol dari hati ke hati. Jadi apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini, selama 2 hari ini terasa lebih plong setelah ngobrol dengan Ibu. Terima kasih untuk sesi coachingnya Bu Niki. Sama-sama Bu Risa. Berarti ayeuna bagian abi nu jadi coach. Oke, soalnya orang mah kudu buru-buru kayak bisa anu masuk. Kira teh orang pembukaan heulanya 2 menit kan ya. Oke. Teteh kira-kira anu bade diobrolkeunana yang mau diobrolkannya Itu teh anu nu kamari deui lah abi mah, kamari deui. oh iya. Permasalahan dengan siswa, bukan dengan teman sejawat. Kan, Boleh. bukan sama anak. Siap. Sama anak aja lah. Setelah saya Mau pikirkan dimulai baik-baik. saja. Eta sinyalnya bagus tuh sih. Si abi nge-lag teh. Sinyal anu teteh nge-lag. Nu abinya. Ya. Kumaha ya? Biarin aja lah ya. Tapi dan teu parahnya nge-lag saeutik-saeutik. Nge-lag dikit-dikit. Siap teh? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Niki. Waalaikumsalam Bu Risa. Baik, Ibu Niki, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Namun ada hal yang mengganggu saya nih Bu. Ada hal yang membuat saya merasa terbebani. Oh, begitu ya. Apa hal yang mengganggu Ibu dan kemudian membuat Ibu merasa terbebani? Ini Bu, ada salah satu siswa saya yang membuat saya sangat kesal sekali. Ada siswa yang membuat kesal ya, Bu. Apa yang dilakukan siswa tersebut sehingga membuat Ibu merasa kesal? Sudah 3 hari ini, siswa tersebut selalu membawa handphone ke sekolah. Sedangkan saya sudah membuat kesepakatan dengan siswa-siswa saya bahwa mereka boleh membawa handphone ke sekolah, tetapi jika ada kesepakatan dengan saya bahwa kita akan menggunakan handphone tersebut untuk kegiatan pembelajaran. Siswa tersebut bukan hanya membawa handphone, tetapi menggunakan handphone tersebut, memainkan handphone tersebut ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, ketika saya sedang menilai, saya sedang menilai dan dia memang sudah melaksanakan tugasnya. Memang dia sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi kan tidak boleh gitu memainkan handphone ketika sedang kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Jadi saya kesal sekali, harus bagaimana sama anak tersebut. Baik Ibu, berarti setelah saya membaca situasinya, selama 3 hari ini ada salah seorang anak yang membawa HP. Padahal selama 3 hari ini Ibu tidak menginstruksikan untuk membawa HP karena tidak ada pembelajaran yang membutuhkan untuk membawa HP. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu, seperti itu. Si anak ini pun tidak hanya membawa HP, tetapi memainkan HP tersebut setelah dia mengerjakan tugas ya Bu ya? Iya betul. Ya betul. Saya bisa membaca situasinya, tentu ini akan sangat berdampak pada pembelajaran. Nah, bagaimana Bu respon siswa-siswi yang lain melihat anak ini memainkan HP saat jam pembelajaran berlangsung? Ya tentunya sangat mengganggu sekali Bu. Yang pertama, siswa yang lain, ibu itu anak itu bawa handphone. Ada yang mengadukan kepada saya, ada yang malah ikut
melihat ke handphone anak tersebut. Nah, Iya. tentu itu sangat mengganggu sekali ya, mengganggu teman-teman yang lainnya. Saya sangat kecewa sekali terhadap anak tersebut. Betul. Apa harapan Ibu terhadap anak tersebut, Bu? Harapan saya ingin anak tersebut mengikuti sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kami lakukan, yaitu menggunakan handphone atau membawa handphone jika memang diperlukan. Jika tidak diperlukan, saya mengharapkan agar mereka semua tidak membawa handphone. Adapun kalau memang membawa handphone, disimpan di saya dan ketika dibutuhkan baru digunakan. Seperti itu, Bu. Baiklah, berarti setelah mengidentifikasi permasalahan bahwa tujuan kita melakukan coaching hari ini ingin memberikan pengertian kepada anak tersebut agar dia dapat melaksanakan kesepakatan kelas ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, selama ini apa upaya yang Ibu sudah lakukan terhadap anak tersebut? Saya sudah melakukan segitiga restitusi dengan anak tersebut. Saya sudah mengobrol dengan anak tersebut, tetapi dia masih saja gitu, waktu hari pertama kan saya langsung memanggil, saya langsung mengobrol, menanyakan mengapa seperti itu membawa handphone. Tapi ternyata ya besoknya dia masih membawa handphone tersebut. Itulah yang membuat saya sangat kecewa, Bu. Baik, berarti Ibu sudah melakukan segitiga restitusi namun belum begitu berdampak pada anak tersebut ya Bu ya. Ya, betul. Berarti jika keadaannya seperti ini, Ibu harus mencari alternatif lain yang bisa dilakukan agar permasalahan ini bisa diatasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa alternatif lain yang saat ini terpikir oleh Ibu untuk diterapkan kepada anak tersebut agar dia bisa mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat tentang penggunaan handphone ini? Saya juga sudah memiliki rencana ya Bu ya. Saya akan mengunjungi rumah neneknya karena kebetulan dia memang tinggal dengan neneknya, tidak dengan orang tuanya. Jadi saya akan mengunjungi rumah neneknya untuk kita ngobrol lah, sharing dengan neneknya. Saya ingin tahu bagaimana dia di rumah ya dan di sekolah. Saya ingin tahu perbedaan dia ketika di rumah dan ketika dia di sekolah. Mungkin seperti itu, mengobrol supaya ya neneknya juga lebih mengawasi cucunya agar tidak membawa handphone di sekolah. Baiklah, berarti Ibu sudah memiliki rencana untuk melakukan home visit ke rumah nenek dari siswa tersebut ya Bu ya? Ya, betul sekali, Bu. Ya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini Bu? Saya merencanakan rencana ini besok Bu, hari Jumat. Karena kebetulan hari Jumat kan waktu pulangnya pendek, jadi saya bisa menuju rumah nenek siswa tersebut gitu Bu. Saya akan melaksanakannya besok. Baik, kira-kira untuk home visit ini apakah Ibu akan berangkat sendiri ataukah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan home visit ini? Untuk saat ini saya akan melakukannya sendiri. Nah, tetapi jika di kemudian hari anak tersebut masih tetap seperti itu, saya akan bertanya kepada guru yang lain apakah dia melakukan hal tersebut hanya pada pelajaran saya atau juga pada pelajaran yang lainnya. Seperti itu, Bu. Baiklah, berarti dapat disimpulkan dari pembicaraan kita hari ini bahwa ada suatu permasalahan di mana seorang siswa yang memainkan HP saat pembelajaran berlangsung dan Ibu merencanakan untuk melakukan home visit ke rumah nenek anak tersebut dikarenakan kegiatan segitiga restitusi yang sudah dilakukan tidak berdampak dan Ibu akan melaksanakannya besok yaitu hari Jumat ya. Ya, betul sekali.
Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa Ibu laksanakan dan mudah-mudahan terjadi perubahan perilaku pada anak tersebut ya, Bu, ya. Iya, amin, amin, Allahumma amin. Baik, Ibu, sepertinya sesi obrolan kita sudah selesai. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini, Bu? Saya merasa beban saya sedikit berkurang. Saya merasa tenang bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi, apalagi kalau kita berbincang-bincang dengan orang lain gitu ya. Jadi, oh ternyata setiap masalah itu pasti ada solusinya. Itu sih Bu yang saya rasakan saat ini. Ya, baiklah. Alhamdulillah tos beres teh kartun refleksinya. Waktosna 5 menit deh. Oke. Sok refleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Niki, izinkan saya melaksanakan refleksi tentang kegiatan coaching hari ini. Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hal yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah menurut pendapat saya alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan percakapan hari ini, lalu mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Koci, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan komitmen atau tanggung jawab terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, menurut saya yang harus diperbaiki dari diri saya yaitu untuk menyusun pertanyaan yang lebih mendalam terkait permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Yaitu jika hal ini dilakukan, maka saya bisa menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, menurut saya yang perlu saya lakukan agar tetap dalam kondisi penuh yaitu sebelumnya saya mengatur jadwal. Maksudnya mengatur jadwal itu saya harus benar-benar yakin nih bahwa saat ini, saat Koci ingin mengobrol dengan saya memang sedang luang, tidak ada hal lain yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menyimak permasalahan yang disampaikan oleh Koci dengan sepenuh hati seperti itu ya Bu. Nah, kemudian jika hal ini dilakukan secara luring, saya akan memilih tempat yang nyaman dan tenang untuk mengobrol. Jadi dengan pemilihan tempat yang nyaman dan tenang pun, maka saya rasa saya akan bisa hadir dengan penuh selama sesi coaching berlangsung. Nah, saat melakukan coaching, oh iya yang tadi ya sudah terjawab. Kemudian sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan keterampilan dalam coaching ini. Yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya yaitu saya akan belajar untuk menyusun pertanyaan yang mendalam yang akan membantu dan mengarahkan Koci menemukan solusi dari permasalahan. Saya juga akan lebih banyak menyimak, melihat demonstrasi coaching. Kemudian saya akan berlatih melaksanakan coaching karena dengan lebih banyak belajar dan berlatih, maka saya rasa kemampuan coaching saya akan lebih terarah. Nah, mungkin itu ya, Bu, ya. Nah, sekarang saya meminta umpan baliknya dari Bu Niki, Bu. Baik, saya terima kasih ya Bu Risa atas kesempatannya. Saya akan memberikan umpan balik saya kepada Ibu Risa. Yang saya rasakan setelah di-coaching oleh Ibu Risa, saya merasa tenang. Hal berat yang awalnya berada di pundak saya semakin ringan. Saya bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya tanpa merasa dihakimi atau diintimidasi. Semua pembicaraan berjalan sesuai dengan alurnya. Juga mendapatkan ide untuk rencana yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan masalah saya. Saya juga mempertanggungjawabkan apa yang saya rencanakan dalam sesi coaching tersebut. Saya merasa nyaman ketika mengobrol dengan Bu Risa.
Bu Rista mengarahkan saya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya alami. Demikian Ibu umpan balik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Niki atas umpan baliknya dan sekarang sudah pukul 13.51. 9 menit lagi. 9 menit lagi ya Bu. Aduh. Abi asa rada eta nu tadi mah teh nu atau jika kamari mah asa coaching Abi ya. Ayeuna mah asa teu ieu perasaan unggul gitu nya. Perasaan nungkut udah ada sesuai alur. Pada Abi teh enak badan. Resep kafe lah. Tetep eta pilek. Heeh, rek bapi geus enak tenggorokan. Urang bieu pas 15 menit. Pas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak segera diakhiri akan datang orang-orang ke sini. Orang ngobrol datang Proses itu. coaching. Mari oke kan rek nuraskeun naon urang teh nya. Akhirna mah kan lewat WA ada. Asalna pada itu kan refleksi kemarin teh ngobrolkan refleksi. umpan balik. kaburu iya kan, kaburu berdatangan orang-orang. Teteh berarti anu diuploadkan rekaman kamari tanah penu ayeuna nya. Iya nah sama paman teh. Oh, nu ayeuna. Berarti nu kamari udah dianggap. Aduh kata. Kayaknya terus ke nikah apa-apa. Orang potong-potong. Yang dipotong ka urang mah di bor utama janten payuna seueur mah nya pas pembukaan eta. Jadi kan dipotong. Iya, jadi 3 jam. Ada waktosan orang mah. Kabayang atuh motonganana. Karena 3 jam. Ngadownload eta na teh nu eta mah pasti lama mah. Ngadownloadna motong-motongna malah gampil gitu ngadownloadna pasti lama. Ya. Sabaraha gigaeun bahasa eta ge diseminasi anu sajam kan abis nu sajam leuwih kan nya teh ya nu teteh oge sabaraha giga sok ngarekam kamari. Disiplin Agung positif. abi ge. Oh, meureun rada nge-lag nya orang ngobrol mah abi sinyalna aduh meuni. Teu hujan teu naon tapi sinyal meuni kieu. Teteh abi kapang karela Yang kapang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke ruang utama, Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih di bor. Dipersilakan untuk masuk kembali ke ruang utama. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Ada 14. Bu Niki, Bu Teti, Bu Susi, Bu Teti PP ya. Bu Susi, PP. Kemudian Bu Risha, Bu Dita, sudah ada Bu Tin, Bu Tuti, Bu Pipih, Pak Anpri, Bu Susi Erawati, Pak Dadan, Bu Cici, dan Pak Aprianti sudah masuk semua. Tidak ada yang tinggal ya. Nah, Bapak Ibu, Ini kurang satu, Pak. berikutnya gimana Pak? Kayaknya kurang satu. Gimana Pak? Suaranya kurang besar gitu. Pak Anggi belum, Pak? Oh, Pak Anggi belum kesini ya? Tunggu dulu. Pak Anggi kemana Pak Anggi? Bornya udah ditutup semua? Lagi gangguan Pak tadi juga keluar sinyal mungkin. Oh, iya. Sinyal biasanya. Sinyalnya hampir ini karena cuaca mungkin ya. Sambil nunggu Pak Anggi, saya share screen dulu. Share screen dulu. Ini refleksi berikutnya adalah refleksi pembelajaran ketika Bapak Ibu tadi berada di bor kelompok masing-masing. Itu ada hal-hal yang menarik tentang aktivitas coaching. Karena sesinya bukan sesi latihan lagi, adalah sesi praktekkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, kemudian latihan kemarin. Nah, refleksinya ternyata ada ininya pertanyaan pemandunya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Jadi nanti sampaikan apakah sudah meningkat atau menurun begitu ya. Nah, kalau meningkat dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Jadi bandingkan saja dengan kemarin ya. Kalau kemarin misalkan masih gelagapan atau masih bingung berkata apa, sekarang sudah lancar misalkan seperti itu. Nah, semuanya akan kebagian merefleksikan kegiatan seksi coaching ini. Supaya tertib, raise hand terlebih dahulu siapa yang lebih dulu memberikan refleksinya. Silakan. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching yang kemarin? Bu Pipi dulu, silakan. Bu Pipi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan refleksinya, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Seperti yang telah Bapak tadi ungkapkan, betul sekali pada saat latihan saya agak bingung Pak. Ini harus bagaimana, terus yang kasus yang kita obrolkan itu apa, kita lebih banyak ngobrol dulu. Nah setelah tahu harus bagaimana, dan ternyata setelah mengikuti modul ini, coaching itu sama narasumber beda ya Pak ya, yang sering kita lakukan. Kalau kegiatan kombel kita berarti menjadi seorang narasumber, bukan coaching mungkin. Nah, pada saat sekarang ini setelah kita mulai praktik, saya merasa kalau menjadi coaching itu harus seperti ini. Diusahakan tidak memberikan solusi tetapi harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan harus bisa menstimulus pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengaktifkan seorang coachee dalam menjawab pertanyaannya. Dan di situ saya harus bisa mencari pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya dapatkan yang dibandingkan dengan latihan yang kemarin yang mungkin kita asal ngobrol aja memberikan solusi, tetapi untuk sekarang sebagai coach saya harus lebih
memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Pak yang saya rasakan perbandingannya dari yang kemarin dengan yang sekarang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Pipi. Ada peningkatan dibandingkan kemarin ya, terutama dalam dialognya. Oke, berikutnya Bu Risha, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan saya kesempatan. Izinkan saya memberikan refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2 dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Perbedaan yang saya rasakan dengan hari kemarin, kalau hari kemarin karena masih latihan Pak, jadi saya merasa masih kurang pede apakah ini sudah sesuai dengan alur atau tidak, dan pertanyaan-pertanyaan pun kalau misalkan mungkin Sepeda mau dijemput. terlalu berbobot. Nah kalau misalkan hari ini saya merasa saya lebih percaya diri untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang saya ungkapkan pun dalam sesi coaching saya rasa sudah lebih baik daripada hari kemarin. Nah itu Pak perubahan yang saya rasakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risha. Lebih baik dari kemarin waktu latihan, sama dalam percakapan ya. Berikutnya Bu Aprilianti Mukti, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya akan sedikit merefleksikan kegiatan sesi ruang kolaborasi 2, yaitu praktik dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Yang saya rasakan Pak yang kemarin itu saya masih bingung apa yang harus dilakukan, apakah coaching itu menjadi coaching itu kita harus memberikan saran, memberikan masukan, seperti itu yang saya kira. Ternyata setelah kemarin di ruang kolaborasi, saya menjadi tahu seperti apa coaching itu. Kemudian kebetulan kemarin kan saya sama Pak Anggi saling jadi pertama saya jadi coaching, kemudian keduanya saya menjadi coachee. Saya menjadi tahu kemarin walaupun cuman masih samar-samar ya Pak ya, karena kan masih baru tahu gitu, baru mempelajarinya. Tetapi tadi saya belajar dari Pak Anggi, alhamdulillah saya menjadi tahu cara tahapan-tahapan ternyata benar harus sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya kira itu seorang coaching itu harus bisa memberikan masukan. Ternyata coaching sendiri yang memberikan masukan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu saya menjadi tahu bagaimana caranya, bagaimana cara solusi untuk menjadi coaching dan coaching yang baik seperti apa. Alhamdulillah Bapak dengan pelaksanaan praktik hari ini saya menjadi tahu. Saya juga terima kasih banyak Pak Anggi atas mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Mungkin sekian dari saya Bapak, refleksi dari saya. Semoga semua kegiatan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aprilianti. Jadi ada peningkatan ya, peningkatan dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Seorang coach, seorang coachee, coachee ini tentu memberikan pertanyaan saja. Nanti saran, solusi, langkah-langkah penyelesaian, termasuk rencana aksi yang akan dijalankan itu disampaikan oleh coachee. Coach hanya memperkuat. Nanti kalau misalkan dijalankan siapa yang akan digandeng dalam menjalankan rencana itu. Nanti coach ya. Coach ini akan menyampaikan ini, kepala sekolah akan pengawas, kemudian kapan dijalankannya itu minggu depan gitu ya akan dijalankan. Itu hal-hal seperti itu, rencana dan sebagainya itu keluar dari coach. Ya, jadi jangan sampai tertukar Bapak Ibu ya. Ada coach, ada coaching ya. Coach itu orang yang melakukan wawancara.
Koci adalah orang yang diwawancarai. Tentu koci ini yang menyampaikan tentang unek-uneknya, menyampaikan tentang informasi permasalahannya, dan sebagainya. Dan semuanya itu kita sebut dalam sebuah kegiatan coaching. Bu Susi Herawati, silakan. Nah, baik Bapak, terima kasih. Saya akan merefleksikan kegiatan hari ini. Mungkin pertanyaannya dalam hal ini, apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan kemarin? Alhamdulillah Bapak, kalau dibandingkan dengan kemarin, memang betul kata Bu Pipi, kemarin kami di BOR 5 itu banyaknya ngobrol Pak, ngalir ngidul gitu Pak. Jadi memang belum mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Malahan saya pribadi memberikan solusi gitu kepada Bu Pipi atas permasalahannya seperti itu. Nah, ketika kemarin setelah beres kolaborasi, kami juga langsung diskusi kembali Pak, mempelajari keseluruhan, dan alhamdulillah juga saya telah mengerti tentang alur tirta Pak. Jadi percakapannya juga sudah mengalir seperti yang diharuskannya gitu Pak, seperti alur tirta itu. Mungkin yang saya mau ini ditanyakan ya Pak ya, mungkin ini untuk guru-guru olahraga. Biasanya yang suka dipanggil coach gitu Pak. Itu kan lebih ke pelatih gitu Pak ya. Nah itu memang saya masih bingung seperti itu. Toh kan pelatih memberikan saran, memberikan kamu harus seperti ini. Apakah itu sih Pak yang masih membuat saya bingung antara apakah ini berkesinambungan antara coach menjadi pelatih atau memang coach yang ini beda gitu. Karena memang kalau misalkan lagi di lapang tuh kayak panggilannya coach gitu Pak. Jadi di sini seperti ini ya, jadi masih agak bingung. Tapi tentang peningkatan di sini ya Pak, yang saya pelajari ini ya mungkin tentang percakapannya Pak. Jadi saya lebih menguasai tentang alur tirtanya. Begitu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Susi. Awal mulanya sama coach. Jadi coaching itu diawali, pengertian awalnya ya itu sebuah gerobak gitu yang mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seorang coach itu akan mengantarkan seorang coachee dari permasalahan satu ke solusinya. Jadi hanya sebagai pengantar saja. Awalnya sama kalau saya baca begitu ya. Mungkin dari kehidupan kita jadi berbeda. Coach itu jadi pelatih di olahraga begitu. Dan ini baru ya di kita, mungkin di dalam pendidikan waktu kita kuliah belum ada materi coaching ini. Berikutnya Pak Anggi silakan. Pak Anggi. Ya Pak, maaf. Ini urutannya Pak Anpri itu kedua terus atau memang gimana itu Pak Anpri kedua? Butin Agustina. Pak Anggi mana Pak Anggi? Pak Anggi sepertinya sinyalnya ya. Pak Anggi silakan. Yang sinyalnya Pak Anpri kayaknya Pak. Jadi saya masuk dulu Pak, untuk barusan refleksi yang saya lakukan Bapak, ada perbedaan Pak kemarin dan sekarang itu. Ketika kemarin itu mungkin persiapannya persiapannya karena kita belum siap, jadi ada perbincangan dulu Pak di awal itu kita mau bahas apa gitu kan, jadi ada pembahasan dulu sebelumnya. Nah kemudian untuk sekarang itu kita langsung ngobrol gitu. Jadi ada perbedaan. Kemudian tahapannya kemarin itu pertanyaannya tuh mungkin ada dari 1 ke 3 Pak, mungkin terus ke 5, jadi tidak mengalur gitu. Tapi sekarang itu sudah ada perbedaan Pak dengan kemarin. Sekarang itu bagaimana caranya kita itu meruntut gitu Pak dari 1, 2, 3, 4 dari alur yang tirta tersebut. Nah itu mungkin Bapak perbedaannya untuk sekarang itu ada peningkatan dan pertanyaannya juga berbobot lah Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Anggi. Ada peningkatan ya, terutama dari pertanyaan Koci. Itu menggali pertanyaan berbobotnya ya. Yang kemarin mungkin kurang berbobot ya Pak Anggi. Sekarang lebih baik lagi menggali potensi Kocinya. Pak Anpri silakan. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf tadi Chromebook-nya nge-restart dulu, Pak. Jadi raise hand lagi gitu. Iya, Ya. silakan Pak. Ya, refleksinya apakah keterampilan yang meningkat? Pribadi saya rasa sebetulnya Pak yang kemarin itu karena memang mungkin kita masih belajar ya, masih belajar alur tirta. Yang saya rasakan pada saat praktek justru malah lebih mengalir yang tidak terkonsep gitu Pak. Jadi kan kalau kemarin kan kita fokusnya ini mengonsep pertanyaannya apa saja, kemudian jawaban dari coachnya apa. Tapi ketika praktik, asal kita tahu tahapan tirtanya itu, tujuan, identifikasi, rencana sama tanggung jawab, sebetulnya lebih benar-benar mengalir apa yang tidak kita konsep gitu. Jadi menurut jawaban coach ini, ketika kita jadi coaching, asal kita tahu strategi apa nih agar bisa menciptakan solusi dari si coachnya sendiri. Jadi menurut saya keterampilan yang meningkat pada saat latihan kepada praktek hari ini adalah menciptakan strategi yang betul-betul mengalir gitu dari seorang coach itu Pak. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anpri. Memang betul ya kalau dialognya kita buat skripnya gitu ya. Ketika wawancara dibaca itu jadi kaku. Jadi karena kita harus mengikuti teks. Tapi Ya, betul, kalau hanya poin-poinnya saja, kalau tujuan ini, kemudian identifikasi itu ini, itu biasanya mengalir gitu ya. Nah, yang mengalir itulah yang kita butuhkan. Jadi tidak kaku tekstual, tidak kaku baca teks. Apa nih tujuan kita pertemuan hari ini? Misalkan ya, kata coachnya, saya punya masalah tentang siswa yang membandel misalkan. Nanti kedua lagi kita lihat lagi dialognya. Tapi kalau kita mengaliri obrolan sedikit tersenyum, tertawa begitu lebih enak begitu ya. Begitu Pak Andri ya. Lebih bagus dari yang kemarin. Bu Cici silakan Bu. Gimana Bu? Baik Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mungkin agak curhat sedikit ya Pak ya. Untuk kemarin sedikit mungkin saya kurang paham dengan apa yang disampaikan, atau mungkin saya kurang dari persepsinya mungkin salah menangkap gitu Bapak ya. Jadi ketika waktu sesi latihan itu kemarin saya malah membuat konsep gitu. Jadi sehingga pas waktu Bapak mengatakan ini harus dikirim, jadi saya langsung mendadak shock gitu. apa yang sudah kami lakukan itu bukan lebih ke latihan, tapi memang baru dari nol gitu Bapak. Jadi setelah selesainya kemarin ruang kolaborasi, saya dengan Ibu Tuti, jadi latihan dari WA gitu, dari video call. Akhirnya seperti itu. Dan mungkin dalam hal apakah keterampilan coaching yang meningkat dibandingkan saat latihan coaching itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Kalau misalnya yang dilakukan barusan itu mungkin lebih lebih formal, mungkin seperti itu Pak, lebih formal, terus lebih resmi, tidak seperti kemarin. Kalau kami kebanyakan yang di BOR itu banyak ngobrol gitu Bapak. Itu sebelumnya saya mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya Bapak. Nah, di sini mungkin yang saya dapatkan bahwa seorang coach itu harus memberikan pertanyaan yang baik, kemudian dari cara pembawaannya juga positif, jangan jangan menekan seorang coach gitu Pak. Ya, seperti yang Bapak tadi katakan, itu harus natural dan tidak terpaku terhadap teks. Itu memang lebih enak gitu kalau misalnya dibawa dalam obrolan. Kemudian dari segi mendengarkan apa yang diutarakan oleh coach dan memotivasi seorang coach itu memang harus betul-betul gitu Pak. Kemudian dalam memandu percakapan juga memang seorang coach itu harus benar-benar lebih baik seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Jadi present, kehadiran penuh benar-benar harus diperhatikan, memperhatikan coach ya.
benar seperti apa yang disampaikan Bu Cici, mendengarkan aktif gitu. Benar-benar kita harus mendengarkan coach berbicara dan memancing dengan kata-kata atau pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi potensi dan sebagainya. Terima kasih Bu Cici. Berikutnya Bu Niki, silakan Bu Niki. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya tadi sedikit bocor. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Yang saya rasakan kalau saat ini pembicaraannya itu lebih mengalir sesuai dengan tujuan, mulai dari identifikasi, rencana aksi, sampai ke yang terakhir yaitu tanggung jawab. Jadi urutannya itu lebih mengalir daripada yang kemarin, karena pada waktu latihan saya belum terlalu siap karena memang pertama kali jadi masih bingung gitu apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau untuk saat ini saya sudah kalau untuk menanyakan tujuan, kata kuncinya apa, untuk mengidentifikasi kata kuncinya apa, untuk menanyakan pertanyaan itu kan ada kata kuncinya gitu Pak. Jadi ketika kita menanyakan itu sudah sesuai dengan yang jadi mengalir, sudah sesuai gitu Pak. Nah, selain itu saya juga lebih meningkatkan kemampuan dalam menyimak aktif. Jadi lebih kehadiran saya itu lebih memperhatikan apa yang coach saya sampaikan, lebih memperhatikan apa yang dia bicarakan, yang segala sesuatunya saya lebih fokus seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bu Niki, emang betul ya. Jadi kalau kata kuncinya di tujuan apa, memang betul itu diperhatikan begitu ya. Nanti dialognya bisa mengalir. Berikutnya Bu Tin, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya ingin merefleksi keterampilan coaching saya yang tadi. Kalau dari latihan, tadi yang sudah Bapak ungkapkan bahwa dalam coaching itu kita harus mempunyai presence atau kehadiran penuh untuk coach kita. Nah, yang ingin saya tingkatkan, kalau kemarin waktu latihan, saya karena mungkin merasa itu latihan, terus seperti biasa, seperti ngobrol biasa, sehingga saya perlu meningkatkan presence saya, karena dalam coaching presence itu sangat penting. Kalau misalnya presence kita tidak fokus, kita juga pasti tidak bisa untuk menggiring coach kita agar dapat mengungkapkan permasalahan coaching gitu. Jadi yang ingin saya tingkatkan dari latihan kemarin tuh banyak kesana kemari, ada HP, ada apa. Nah, selagi kita melakukan coaching, kita tuh harus fokus pada coaching kita agar coaching kita itu dapat mengungkapkan permasalahannya. Nah, itu yang ke-1, dan yang kedua, saya itu ingin meningkatkan kemampuan mendengar saya dengan kemampuan yang rasa itu Pak, karena dengan rasa kita dapat menstimulus coach kita agar dia tuh fokus pada permasalahan yang ingin dia cari solusinya gitu. Jadi di dalam rasa itu saya ingin melatih tahap mengapresiasi. Jadi dalam tahap mengapresiasi saya takut ada yang kata-kata yang memberi asumsi, menjudge. Nah, itu saya masih ragu untuk memberikan apresiasi yang seperti itu, Bapak. Jadi saya ingin lebih memahami lagi dalam hal rasa yang pada tahap mengapresiasi. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tin ya, fokus pada coaching. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Kemudian dengan rasa, receive, appreciate gitu ya.
terdengar diapresiasi. Bagus, Bu. Berikutnya Pak Dadan, silakan Pak. Baik Bapak, terima kasih. Yang pertanyaannya, refleksinya, apakah sudah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Karena kemarin kita itu masih mengkonsep gitu Bapak kan, masih belum terstruktur. Nah, untuk hari ini udah praktek, terus kan saya itu lebih condong ke teks gitu Bapak, seperti yang telah Bapak sampaikan, kalau kita condong ke textbook itu lebih sulit gitu Bapak. Nah, setelah dibalik dengan Pak Anfri itu secara mengalir, akhirnya si pertanyaannya itu juga muncul sendiri secara sendirinya tanpa kita diada-adakan seperti itu Bapak. Jadi akhirnya berjalan dengan lancar gitu Bapak. Kalau misalkan saya tadi awalnya saya juga lebih ke teks tuh bingung sendiri Bapak, seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak. Iya, terima kasih Pak Dadan. Yang kita buat teks itu memang sebagai ini ya, sebagai ancang-ancang aja perbandingan. Tapi kalau ketika coaching tekstual, berdasarkan teks, baca gitu, kelihatan kakunya gitu ya. Kelihatan gitu kalau itu dibaca. Tapi kalau misalkan hanya poinnya saja gitu yang kita amati, kemudian kata-katanya kita buat sendiri. Kadang-kadang lebih enak begitu ya ke kitanya. Lebih plong gitu mengalir dan sebagainya. Ada lagi nih, sepertinya tidak ada yang resen, berarti sudah selesai habis ini. Waktunya 14.29, sudah tidak ada lagi ya. Tapi ada satu poin biasa, ada poin tentang refleksi model kepala sekolah, model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Kalau jadi kepala, bagaimana gurunya menjadi meningkat? Begitu ya. Kalau jadi pengawas, bagaimana potensi kepalanya meningkat? Ini tidak banyak, mungkin tidak semuanya bisa memberikan refleksi terhadap kompetensi kepala sekolah. Hanya 2 orang saja, yang satu mewakili kepala sekolah, yang satu mewakili pengawas sekolah. Ini resen saja dulu, siapa yang akan mewakili kepala sekolah, siapa yang akan mewakili pengawas sekolah. 2 orang ya, untuk refleksi ini, refleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Silakan. Kalau tidak ada yang resen, ya tentu saya tunjuk. Bu Aprilianti akan mewakili apa? Silakan. Saya akan mencoba menjadi kepala sekolah, Pak. Silakan, Bu. Ya, di sini saya akan merefleksikan jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Kalau saya menjadi kepala sekolah, yang pertama saya membiasakan dulu guru-gurunya itu berbicara atau dengan rapat, pembiasaan rapat, Pak. Karena kalau yang saya rasakan, Pak, biasanya kalau yang public speakingnya bagus, itu suka ditunjuk terus sama kepala sekolah. Jadi saya menginginkan semua guru itu bisa. Semua guru mampu, semua guru aktif dengan cara bagaimana. Saya membiasakan yang pertama ketika diberi tugas itu semuanya harus kebagian. Jadi tidak hanya itu-itu saja. Jadi tugasnya dibagi rata. Maksudnya bukan dibagi rata. Jadi semua guru itu kebagian. Jangan hanya misalnya ibu itu lagi. Yang aktif itu jadi yang jangan sampai ada pikiran dari guru itu berpihaknya itu ke satu orang. Jadi saya harus bisa merangkul semua guru dan juga harus bisa menugaskan ke semua guru supaya semua guru itu bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Saya memberikan job desk sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian saya akan membiasakan guru-guru saya pembiasaan. Misalnya seperti kegiatan kombel kan sebenarnya bisa dilakukan setiap minggu. Nah, dari setiap minggu itu saya menginginkan setiap guru memberikan saran, masukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka keluh kesahkan di sekolah.
sehingga tidak ada lagi yang pertama hal-hal yang negatif, kemudian bisa juga memberikan dari rencana-rencana yang tadinya cuman rencana singkat menjadi ide-ide yang bisa menjadi inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pendidikan. Dan juga selain itu saya menginginkan seperti kegiatan-kegiatan KKG kalau guru kelas, kemudian kalau misalnya guru mapel kan bisa ada seperti MGMP. Jadi saya mengaktifkan seluruh guru untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, di luar sekolah. Jadi aktif dalam sekolah, aktif juga di luar sekolah. Seperti itu Pak, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aprilianti gitu ya, seorang kepala sekolah nanti akan menggali potensi guru-guru supaya meningkat kualitasnya begitu. Nanti bisa di ngobrol-ngobrol ya, bisa resmi, bisa tidak resmi Bu Aprilianti ya. Jadi begitu berpapasan, Pak Dadan, gimana sehat hari ini? Ya, sehat Pak. Gimana ngajarnya? Ada yang kesulitan, ada tantangan yang luar biasa tidak? Ini Pak, mulai ngobrol kan dengan kepala sekolah. Itu potensi gurunya nanti akan ditingkatkan. Nanti kumpul dan sebagainya kalau misalkan nanti temuan-temuan itu bisa dibahas di kumpul. Ya temuan kepala sekolah ternyata ketika berbicara itu ada yang berbicara dengan guru-guru gitu lah, ada masukan itu bisa dibahas di kumpul gitu ya. Berikutnya untuk pengawas sekolah. Pengawas sekolah siapa ya? Saya minta Bu Susi. Silakan Bu. Nah, baik Bapak, terima kasih. Kalau misalkan jika saya sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah itu meningkat? Mungkin menurut saya jika untuk meningkatkan potensi kepala sekolahnya itu saya lebih ke membantunya gitu Pak. Jadi membantunya itu dalam artian membantu kepala sekolah tersebut untuk mengeluarkan potensi dirinya yang sehingga potensinya itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian membantu juga untuk mencapai tujuannya, seperti target-targetnya itu seperti apa gitu kepala sekolahnya itu. Jadi saya sebagai pengawasnya itu hanya membantu untuk mencapai tujuannya. Kemudian membantu juga untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolahnya itu, masalahnya seperti apa sehingga saya bisa membantunya gitu dengan keterampilan coaching yang tadi dipelajari gitu. Kemudian juga membantu merencanakan tindakan ke depannya mau seperti apa, kepala sekolahnya itu rencananya itu seperti apa nanti untuk ke depannya untuk di lingkungan-lingkungan sekolahnya sehingga potensi-potensi yang ada di kepala sekolah itu muncul gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak jika saya menjadi pengawas sekolah lebih ke membantu mendorong kepala sekolahnya untuk meningkatkan potensinya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Ya memang pengawas sekolah itu bagaimana memaksimalkan potensi dari kepala sekolah. Jadi datang ke sekolah itu pasti kan pertama yang ditemui itu adalah kepala sekolah. Gimana Ayi Akang gitu ya. Gimana sekolah baik-baik saja. Alhamdulillah Pak, tapi ada yang sedikit mengganjal, misalkan apa misalkan Ayi ada Raka begitu ya. Ini guru-guru teh dari ngasih tugas ke kelas teh ngumpul di ruang guru. Bagi saya enak itu. Kalau kata pengawasnya
begitu ya. Jadi pengawas nanti akan melihat, oh begitu ya, dan seterusnya itu akan mengalir obrolan-obrolan yang kira-kira nanti dari kepala sekolah sendiri yang akan menyampaikan langkah-langkah solusi atau ide-idenya. Nah, nanti si pengawas itu sebagai coach saja, begitu ya. Menurut Ai, kira-kira harus bagaimana sih itu supaya guru-guru masuk ke kelas misalkan, oh saya sih sepertinya saya akan melakukan kunjungan kelas misalkan dan sebagainya. Itulah ya salah satu coach seorang pengawas untuk memaksimalkan potensi dari kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan idenya yang luar biasa, dan hari ini sekarang sudah pukul 14.38, sudah waktunya kita berpisah. Untuk menutup pertemuan kita, saya minta salah seorang dari Bapak Ibu untuk berdoa. Saya minta Bu Risha, silakan memimpin doa. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Teman-teman sekalian, mari sejenak kita berdoa untuk menutup kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima Bapak Karantas. Terima kasih Bu Risha yang telah memimpin doa tutup ya. Kemudian sesi terakhir biasa foto bersama. Masihkah Bu Dita juru fotonya? Silakan. Boleh Bapak, lagi bagus Pak sinyalnya, tadi jelek Oh sekali. iya. Ini Bu Teti mau ikut nggak ya? Ibu, let's go Ibu, ayo. Baik Ibu dan Bapak, Pak Anggi seperti biasa, resmi dulu Pak Anggi, siap 1, 2, 3. Ulangi, ada yang bergerak, Ibu dan Bapak. Ulangi resmi lagi, siap 1, 2, 3. Ya, sudah. Let's go. Lagi, bagaimana gayanya biar... Oh, beginilah. Gaya Pak Anggi lah. Boleh, Pak Anggi, boleh. 1, 2. 2, ya. Siap. Yang terakhir, boleh? Bagaimana? Bebas aja kali Bu ya, masing-masing. Boleh masing-masing boleh. Oke. Boleh 1, 2, 3. Ya, sudah selesai Bapak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu Dita yang telah mengambil foto. Bapak Ibu, terima kasih pada semuanya. Hari ini sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu meninggal ruangan. Mangga Bapak Ibu, mangga.